ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bangun dari tidur adalah beliau bersiwak. Beliau bersiwak atau membersihkan mulutnya, membersihkan giginya dengan kayu siwak. Dan ini diterangkan di dalam sejumlah hadits. Antara hadits pokok di dalam hal ini adalah hadits Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berdiri dari malam hari, beliau mencuci mulutnya dengan siwak. Itu bahasa yashusu, itu menunjukkan dibersihkan dengan sangat bagus. Sebab asyawz itu menunjukkan makna al-ghusl, seperti dicuci. Ya, dia menggosoknya dengan batang kayu siwak dan mencucinya. Dan ini dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bangun dari tidur. Dan siwak itu sendiri itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mewarnai berbagai sudut kehidupan. Sampai kata Imam As-San'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala, hadits-hadits yang menjelaskan tentang siwak itu lebih dari 100 hadits. Lebih dari 100 hadits. Maka sangat menakjubkan sekali, mengherankan. Ada sunnah Nabi diterangkan dalam hadits yang sangat banyak, tapi banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak dilalaikan oleh manusia. Jadi ini subhanallah, satu sunnah memakai siwak. Tapi diterangkan lebih dari 100 hadits. Lebih dari 100 hadits. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits riwayat Bukhari pernah berkata kepada para sahabat, "Aktsartu alaikum fis siwak." Saya sudah terlalu banyak berbicara kepada kalian tentang siwak. Sudah banyak sekali saya bicara kepada kalian tentang siwak. Iya. Maka bersiwak ini itu adalah sunnah. Apa itu siwak? Siwak itu digunakan untuk alat dan digunakan untuk perbuatan. Kadang dipakai untuk bermakna alat, batang kayu siwak, atau yang semisal dengan batang kayu siwak itu. Dan kadang siwak itu dipakai untuk makna perbuatan. Perbuatan dia bersiwak. Perbuatan dia membersihkan giginya, membersihkan mulutnya. Iya. Itu perbuatannya. Jadi itu dua penggunaan. Dan hadits-hadits Rasulullah SAW tentang siwak itu
itu berputar di atas 2 hal ini. Adapun batang kayu siwak, itu pohon kayu siwak itu dimaklumi ya, dia adalah pohon kayu yang tumbuh di padang pasir, di gurun pasir yang panas. Dan yang dipakai bersiwak itu akarnya. Jadi mungkin cocoknya dikatakan akar kayu siwak. Akar kayu siwak. Dan akar kayu ini itu syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya dalam bentuk akarnya. Bahkan subhanallah, akhir hidup beliau ditutup dengan bersiwak. Jadi ada di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pembaringan Aisyah sedang sakit, yang sakit itulah beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka saudara Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar, itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi, dan di tangan Abu Bakar ada siwak yang basah, siwakun ratab, ada siwak yang basah. Maka Nabi melihat kepada batang kayu siwak yang berada di tangan Abdurrahman. Iya. Aisyah radhiyallahu anha, seorang istri yang sangat cerdas dan sangat berbakti kepada suami. Begitu melihat Nabi begitu memandang Nabi yang melihat ke batang kayu siwak itu, Aisyah langsung berkata, "Ya Rasulullah, saya ambilkan batang kayu siwak itu untukmu." Maka Nabi pun mengisyaratkan kepalanya. Maka Aisyah mengambil batang kayu siwak yang di tangan Abdurrahman, lalu dilembutkan oleh Aisyah, dibersihkan. Setelah itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fama ra'aituhu yastanna istinanan ahsana minhu." Saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan giginya pakai siwak itu lebih indah daripada itu. Lebih indah daripada itu. Jadi ini di akhir hayatnya saja beliau menutupnya dengan hal tersebut. Karena itulah memakai siwak itu dianjurkan, disunnahkan. Dan asal disunnahkannya berlaku di semua tempat. Hanya saja ada beberapa tempat menggunakan siwak itu lebih disunnahkan lagi, lebih dianjurkan lagi. Nah, ini pembahasan kita di malam hari ini, hadits Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashuthu fahu bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Iya, membasuh mulutnya dengan siwak. Nah, ini diantara sunnah Nabi, dari tempat siwak itu lebih dianjurkan lagi ketika bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Demikian pula dari waktu dianjurkan seorang itu bersiwak adalah ketika bau mulutnya berubah. Dan itu dipetik juga dari hadits Hudzaifah ini. Karena orang kalau di malam hari dia bangun itu, biasanya mulutnya berubah baunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai dengan bersiwak. Akan datang di dalam sebuah hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, beliau bersiwak, kemudian sholat, kemudian melakukan sholat setelahnya. Di bersiwak itu sunnah di malam hari ketika bangun, dan sunnah ketika bau mulut itu berubah. Iya. Demikian pula kalau ada kotoran yang melekat di mulut atau di gigi selepas makan,
apalagi kalau giginya menguning, maka itu lebih dianjurkan lagi untuk bersiwak. Dan ini masuk di dalam keumuman hadits Aisyah riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siwaku mataharatul lil fam, marudatul lirrabb." Siwak itu adalah pensuci mulut, pembersih untuk mulut, dan dia adalah hal yang dengan seorang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya, seorang bersiwak itu dari sebab dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari sebab dia diridhai oleh Allah. Ya kalau berubah bau mulutnya, itu dianjurkan untuk bersiwak. Demikian pula kalau ada kotoran yang melekat di giginya, maka dianjurkan untuk bersiwak. Dianjurkan untuk bersiwak. Kalau dia bawa batang kayu siwak itu lebih mudah ya dia membersihkannya. Lebih mudah dia membersihkannya. Tapi kalau dia tidak membawanya, dia ada alat pembersih mulut, dia bersihkan kalau ada. Kalau enggak, dia pakai sikat gigi. Dia pakai sikat gigi dan dia pakai pasta gigi bersamanya untuk mengharumkan. Nah, itu membersihkan dari mulut. Hanya saja memang batang kayu siwak itu sudah diteliti oleh orang-orang dan tidak ada yang menyangkal bahwa pada batang kayu siwak itu terdapat kesehatan dan terdapat zat yang bisa menghilangkan bau mulut, menyegarkan mulut itu dalam kurun waktu yang lama. Karena itu beda ya kalau pakai batang kayu siwak dengan pasta gigi. Pasta gigi itu cepat sekali berubah. Mungkin dia baru sikat gigi, 30 menit setelah itu sudah berubah kembali bau mulutnya. Tapi kalau dia pakai batang kayu siwak, itu lebih tahan menyegarkan mulut dan membersihkannya. Iya. Walaupun saya sudah terangkannya bahwa bersiwak itu yang masuk di kategori sunnah, nggak mesti pakai batang kayu siwak. Nah, kalau ada batang kayu siwaknya, itu sunnah lain. Tapi kalau tidak ada batang kayu siwak, maka perbuatan bersiwak atau alat yang semisal dengannya, seperti pasta gigi atau sikat gigi, ya, yang memakai pasta gigi, itu dibolehkan. Nah, itu di sebagian ulama itu ada yang kadang mengatakan boleh bersiwak itu walaupun dia pakai jarinya, kalau jarinya itu kasar, bisa dipakai untuk menggosok giginya. Karena anjuran mereka di dalam sunnah siwak ini, di dalam membersihkannya. Baik, jadi saya sudah terangkan 3 tempat siwak itu lebih dianjurkan dari hadits Hudzaifah. Yang pertama, ketika bangun dari tidur di malam hari. Yang kedua, ketika berubah bau mulut. Yang ketiga, ketika ada hal yang kotor di mulutnya, apakah sisa-sisa makanan atau giginya yang menguning atau yang semisal dengannya. Kemudian yang keempat, dari tempat siwak itu lebih disunnahkan lagi, itu adalah ketika akan sholat. Makanya cocoknya ketika akan sholat itu dia bawa batang kayu siwak. Ya, kalau dia bawa pasta gigi itu agak berat ya. Bagi dia gosok giginya dulu, itu kayaknya nggak ada yang melakukannya. Kalau perlu air dan sebagainya. Tapi kalau dia bawa batang kayu siwak, nah itu dimudahkan untuk dia menggosok giginya dengan batang kayu siwak itu. Itu sebelum dia sholat. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati, la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Bersama setiap sholat. Nah, ini sholat apa saja? Sholat wajib maupun sholat sunnah.
disunahkan seorang itu bersiwak dulu. Iya. Dan ini etika besar ya, subhanallah. Kalau kita di tengah manusia mau bicara, kita pengen harum, tidak ada bau yang tidak enak dari kita, itu fungsi siwak ya. Maka harusnya seorang itu ketika dia berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala, itu di kondisi yang paling baiknya, di kondisi yang paling mulianya. Dia menghadap kepada Rabb-nya dalam kondisi dia bersiwak. Tiap kali mau sholat dia bersiwak. Iya. Baik. Kemudian yang kelima dari siwak itu lebih disunnahkan lagi adalah ketika berwudu. Adalah ketika berwudu. Di redaksi yang sama hadits Abu Hurairah, hanya saja berbeda sedikit konteksnya. Dan ini riwayat di luar Bukhari Muslim. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya perintah mereka untuk bersiwak bersama setiap wudu. Bersama setiap wudu. Nah ini dua konteks hadits Abu Hurairah ini penegasannya bahwa siwak itu sunnah yang sangat dianjurkan. Andai kata bukan khawatir memberatkan umat, Nabi akan mewajibkan siwak itu. Tapi itu memberatkan untuk umatnya. Dan ini juga terdapat keindahan syariat ini. Iya, kita itu tidak dibebani oleh Allah apa yang kita tidak mampu. Kita diberi dari sunnah-sunnah, syariat-syariat, apa yang dengannya membuat kehidupan kita itu indah, memudahkan kita. Nah, ini salah satunya di pembahasan siwak ini. Diperintah siwak bersama setiap wudu. Karena itu, kalau seorang berwudu, dia bersiwak. Ya, kalau dia punya batang kayu siwak, dia pakai. Kalau enggak, dia pakai pasta gigi atau dia pakai dia memakai sikat gigi. Kalau misalnya dia tidak punya, maka dia gosok giginya dengan tangannya supaya ada perbuatan itu, membersihkan mulutnya. Ya, membersihkan mulutnya. Bersama setiap sholat dan ketika di wudu. Wudunya boleh di awal wudu, boleh di tengah wudu, boleh di selepas wudu, tapi maksudnya pada saat dia berwudu. Iya. Kemudian tempat yang keenam, siwak itu lebih dianjurkan, lebih disunnahkan lagi apabila seorang itu masuk ke rumah. Ya, kalau dia masuk ke rumahnya, maka dia mulai bersiwak. Karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada'a bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk ke rumah, yang pertama beliau lakukan beliau bersiwak dulu. Itu haditsnya di Sahih Muslim. Haditsnya di Sahih Muslim. Dan di Musnad At-Tayalisi ada sunnah yang ketujuh. Dari siwak itu lebih disunnahkan. Yaitu ketika akan tidur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam illa was-siwaku indahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur kecuali siwak itu berada di sisinya, berada di tangannya, di sisinya. Jadi subhanallah ketika akan tidur pun beliau bersiwak dulu baru tidur. Ya. Karena itu memang ada di kedokteran gigi ya. Bagusnya seorang itu dia sikat gigi sebelum tidur, kemudian sikat gigi lagi ketika bangun tidur. Ya, itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam bentuk bersiwak. Dan ini gambaran ya, sunnah-sunnah yang banyak sekali dalam siwak itu. Sunnah-sunnah yang sangat banyak. Satu sunnah subhanallah. Dalam sehari kita melakukannya di sana sini, kita beramal dengan sunnah namanya. Yang paling dimudahkannya atau paling dianjurkannya pada 7 tempat yang saya sebutkan tadi. Ya. Mungkin ada tempat-tempat yang lain itu terkait dengan riwayat-riwayat ya. Riwayat-riwayat haditsnya. Ya. Namun ini penggambaran. Kemudian yang terakhir siwak itu silang pendapat di tengah para ulama. Apakah bersiwak menggunakan tangan kanan atau bersiwak menggunakan tangan kiri. Ada sebagian hadits yang menjelaskan bahwa Nabi bersiwak dengan tangan kanannya.
Tapi tambahan tangan kanan itu ada kelemahan. Syad dari hukum riwayat. Dan pada riwayat yang mutlak nggak diterangkan. Karena itu sebagian para ulama memberi rincian bagus. Mereka katakan begini. Kalau dia posisinya memakai batang kayu siwak untuk memperharum mulutnya, memperharum mulut, maka dia pakai tangan kanan. Sebab itu bukan membersihkan, itu mengharumi namanya. Mengharumi. Tapi kalau misalnya giginya kotor, atau berubah dan perlu dibersihkan, maka dia memakai tangan kirinya. Karena kaidah umumnya di dalam berbagai pembahasan yang kanan itu dipakai pada hal yang baik, memakai wangi-wangian, ya, dan hal-hal yang bagus. Tapi kalau berbersih-bersih itu pakai tangan kiri. Bersih-bersih itu pakai tangan kiri. Itu kaidah umum disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya, yang berdasarkan banyak hadits di dalam hal itu. Baik. Dan di dalam sunnah siwak ini terdapat potret dari keindahan Islam. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga hubungan dengan manusia. Coba bayangkan ya, Nabi baru masuk rumah, beliau bersiwak dulu. Beliau jaga hubungannya dengan keluarganya. Ya, beliau malah dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari, beliau duduk di depan para sahabatnya dan beliau bersiwak. Sampai Imam An-Nasai memberi judul bab untuk hadits itu. Haditsnya Bukhari Muslim ya. Hadits Abu Musa al-Asy'ari, cuman Imam An-Nasai meriwayatkannya juga. Dan beliau beri judul bab, seorang kepala negara bersiwak di depan rakyatnya. Di depan rakyatnya. Ya, Nabi memang memberi contoh. Beliau duduk di depan para sahabatnya bersiwak. Iya. Itu contoh-contoh yang bagus. Hal-hal yang baik, sunnah. Walaupun itu sederhana, dicontohkan kepada manusia, mereka mengikutinya, maka itu berbagai pahala yang besar. Iya. Karena itu Nabi SAW itu tidak pernah terputus pahalanya. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Untuk kamu, wahai Nabi Muhammad, pahala yang tidak pernah terputus. Karena kebaikan satu sunnah saja, subhanallah, kita amalkan, itu Nabi akan mendapat aliran pahalanya. Karena beliau mengajarkannya, beliau mencontohkannya. Demikian pula seluruh di dalam syariat ini. Makanya pahala beliau tidak pernah terputus. Demikian pula kita dari umat ini ya ingin menerapkan dari sunnah yang baik ini, kita beri contoh yang baik. Memberi contoh yang bagus. Kemudian mengajarkan kepada manusia dari sunnah-sunnah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya dan membimbing kita untuk giat beramal dengan sunnah. Ini perlu direnungi dari pembahasan siwak ini, renungan mendalam. Karena Nabi SAW menjaganya ketika akan tidur. Ya, ketika akan tidur itu posisi seorang kadang menghadirkan. Dia tidur ini, nanti dia bangun lagi atau tidur selamanya, wafat. Iya. Dan Nabi SAW, saya sudah terangkan, di akhir hayatnya memang bersiwak beliau. Itu penjagaan diri di atas sunnah itu sepanjang seorang itu hidup. Di kondisi sekecil apapun. Dia memelihara dirinya di atas sebuah ketaatan sunnah, itu luar biasa. Karena itu ini pembahasan kita sunnah-sunnah Nabi dalam sehari dan semalam. Penting untuk kita pelajari. Kita amalkan. Mudah-mudahan kalau ajal menjemput kita, kita di atas sunnah-sunnah itu. Sedang melakukannya atau mengamalkannya. Dan kita berharap mendapatkan husnul khatimah sebagai pengikut Nabi SAW yang mengamalkan sunnah-sunnahnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala a'lam.